Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat Kang Herman yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu online kita, melanjutkan kajian nahwu kita yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda i'rab. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal i'rab secara umum, kali ini kita akan masuk lebih dalam, lebih spesifik, yaitu membahas salah satu tanda i'rab yang paling sering kita jumpai, dhammah. Dalam kitab Matan Al-Ajurrumiyah disebutkan, fa'ammad dhammah fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi. Artinya, adapun dhammah, maka ia menjadi tanda bagi keadaan rafa pada 4 tempat. Nah, 4 tempat inilah yang akan menjadi fokus utama kita hari ini. Di mana sajakah dhammah ini berkuasa? Menjadi penanda bahwa sebuah kata sedang berada dalam keadaan rafa. Mari kita kupas satu persatu dengan perlahan dan penuh pemahaman. Tempat yang pertama adalah pada al-ismul mufrad. Apa itu isim mufrad? Sederhananya, isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan jumlah tunggal atau satu. Baik itu untuk laki-laki, perempuan, berakal, maupun tidak berakal. Contohnya sangat banyak dalam kehidupan kita. Kata Muhammadun, Muhammad, Zaidun, Zaid, kitabun, sebuah buku, masjidun, sebuah masjid, syajaratun, sebuah pohon. Semua ini adalah isim mufrad. Ketika kata-kata ini berkedudukan sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat, maka ia akan berada dalam keadaan rafa dan tandanya adalah dhammah. Mari kita lihat contoh dalam kalimat. Misalnya, ja'a Muhammadun. Artinya, telah datang Muhammad. Siapa yang datang? Jawabannya adalah Muhammad. Karena Muhammad adalah pelaku dari perbuatan datang, maka i'rabnya adalah rafa. Dan karena Muhammadun adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammah yang terlihat jelas di akhir katanya. Begitu pula jika kita katakan, Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Kata al-kitabu di awal kalimat ini berkedudukan sebagai mubtada atau subjek, maka ia rafa dengan tanda dhammah. Sangat mudah, bukan? Ini adalah fondasi yang paling dasar. Sekarang kita beranjak ke tempat yang kedua, di mana dhammah juga menjadi tanda rafa, yaitu pada jam'u taksir. Jamak taksir, dari katanya saja, taksir, yang artinya pecah. Ini adalah bentuk jamak atau plural yang tidak beraturan. Bentuknya berubah dari bentuk mufrad atau tunggalnya. Tidak seperti jamak mudzakkar salim yang tinggal menambah wawu dan nun, atau jamak muannats salim yang menambah alif dan ta. Jamak taksir ini bentuknya harus kita hafal dari kamus atau dari kebiasaan orang Arab berbicara. Contohnya, bentuk tunggal dari murid laki-laki adalah tholibun. Bentuk jamaknya adalah thullabun. Bentuk tunggal dari laki-laki adalah rojulun. Jamaknya rijalun. Bentuk tunggal dari buku adalah kitabun. Jamaknya kutubun. Nah, kata-kata seperti thullabun, rijalun, kutubun inilah yang disebut jamak taksir. Sama seperti isim mufrad, ketika jamak taksir ini berada dalam posisi rafa, maka tandanya juga dhammah. Contoh dalam kalimat, ja'a ar-rijalu. Telah datang para lelaki itu. Siapa yang datang? Jawabannya adalah ar-rijalu, para lelaki. Maka kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku, i'rabnya rafa, dan tandanya adalah dhammah di huruf lam. Contoh lain, al-kutubu 'alal maktabi. Buku-buku itu ada di atas meja. Al-kutubu di awal kalimat adalah mubtada, maka i'rabnya rafa dengan tanda dhammah. Jadi, meskipun bentuknya jamak dan berubah, perlakuan i'rab rafa'nya sama dengan isim mufrad, yaitu menggunakan dhammah. Baik, kita lanjutkan ke tempat yang ketiga,
Dammah menjadi tanda rafa pada jam'ul muannatsi salim. Nah, ini adalah jamak yang lebih teratur. Jamak muannats salim adalah kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari 2, khusus untuk perempuan atau yang dianggap perempuan, dan dibentuk dengan menambahkan huruf alif dan ta di akhir bentuk tunggalnya. Contohnya, kata muslimatun, seorang muslimah. Untuk menjadikannya jamak, kita buang ta marbutahnya, lalu kita tambahkan alif dan ta maftuhah, ta yang terbuka, menjadi muslimatun. Contoh lain, mu'minatun, seorang mukminah, menjadi mu'minatun. Tholibatun, seorang siswi, menjadi tholibatun. Ketika kata-kata jamak muannats salim ini berposisi rafa, tandanya pun sama, yaitu dammah. Mari kita lihat dalam ayat Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat. Lalu di ayat lain kita bisa menemukan konteks rafa'nya. Contoh kalimat sederhana, Ja'atil muslimatu, telah datang para muslimah itu. Kata al-muslimatu di sini adalah fa'il atau pelaku, maka ia rafa' dan tandanya adalah dammah. Jadi sampai di sini kita sudah punya 3 kategori isim atau kata benda yang tanda rafa'nya adalah dammah, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Semuanya menggunakan dammah sebagai penanda kebesarannya, penanda posisinya sebagai subjek atau pokok dalam kalimat. Sekarang kita sampai pada tempat yang keempat dan terakhir, yang sedikit berbeda karena ini bukan lagi tentang isim atau kata benda, melainkan tentang fi'il atau kata kerja. Tempat keempat di mana dammah menjadi tanda rafa adalah pada al-fi'lul mudhari allazi lam yattashil bi akhirihi syai'un. Apa artinya? Yaitu pada fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Mari kita bedah pelan-pelan. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian yang sedang atau akan berlangsung. Contohnya yaktubu, dia sedang menulis, yadhabu, dia sedang pergi, akra'u, saya sedang membaca. Nah, fi'il mudhari ini pada dasarnya beri'rab rafa' selama tidak ada huruf-huruf yang membuatnya menjadi mansyub seperti an dan lan, atau majzum seperti lam dan lanahiyah. Dan tanda rafa'nya adalah dammah. Namun, ada syarat tambahannya, yaitu lam yattashil bi akhirihi syai'un. Di akhirnya tidak bersambung dengan apa-apa. Maksudnya tidak bersambung dengan apa-apa. Itu apa? Maksudnya adalah tidak bersambung dengan alif itsnain, alif penanda 2 orang pelaku, wawu jama'ah, wawu penanda pelaku jamak laki-laki, ya mukhatabah, ya penanda lawan bicara perempuan, nun taukid, nun penguat, dan nun niswah, nun penanda pelaku jamak perempuan. Jika bersambung dengan hal-hal tersebut, nanti tanda i'rabnya akan berbeda, dan itu akan kita pelajari pada babnya tersendiri. Jadi, untuk saat ini, kita fokus pada fi'il mudhari yang polos. Contohnya, yadhabu Zaidun ilal madrasati. Zaid pergi ke sekolah. Kata yadhabu di sini adalah fi'il mudhari. Tidak ada huruf nashab atau jazm sebelumnya, dan di akhirnya tidak bersambung dengan apa-apa. Maka, i'rabnya adalah rafa' dan tanda rafa'nya adalah dammah yang ada pada huruf ba. Contoh lain dalam Al-Quran, Allahu yabsuthur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Perhatikan kata yabsuthu dan yasha'u. Keduanya adalah fi'il mudhari' yang rafa' dengan tanda dammah. Mari kita rangkum kembali sahabat sekalian. Dammah, tanda yang sering kita lihat ini, ia menjadi mahkota atau penanda status rafa' pada 4 tempat. Pertama, pada isim mufrad, kata benda tunggal. Kedua, pada jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Ketiga, pada jamak muannats salim, jamak teratur untuk perempuan. Dan yang keempat, pada fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Memahami 4 hal ini adalah langkah besar dalam perjalanan kita menguasai ilmu nahwu.
karena dengan ini kita bisa mulai mengidentifikasi mana subjek, mana pelaku, mana pokok kalimat dalam sebuah teks berbahasa Arab, baik itu Al-Quran, hadis, maupun kitab para ulama. Sahabat Kang Herman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mempelajari tanda rofa dengan dhammah seperti biasa, mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Tujuan utamanya, tentu saja agar pemahaman kita terhadap tata bahasa Arab lebih baik dan kehidupan kita pun lebih baik dari sebelumnya. Namun, sebelum menggali hikmah mendalam dari pelajaran ini, mari kita simak pesan singkat berikut ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, kajian ini bisa terus tayang di YouTube. Salah satunya berkat dukungan sahabat-sahabat baik dari PPOB GNP. PPOB GNP bukan sekadar tempat bayar tagihan, tapi juga ladang berkah dan peluang usaha buat kita semua. Yuk, gabung sekarang juga di ppobgnp.com. Dengan bergabung di PPOB GNP, sahabat telah membantu dakwah ini tetap hidup, sambil kamu juga bisa dapat penghasilan. Dukungan kecil dari sahabat semua sangat berarti besar untuk dakwah Kang Herman. Terima kasih, sahabat dakwah. Sahabatku, mari kita bersama-sama baca kembali matan kitab Jurumiyah. Imam Asy-Syanhaji rahimahullah menuliskan sebuah kaidah yang sangat indah. Beliau berkata, adapun dhammah, maka ia menjadi tanda bagi keadaan rafa pada 4 tempat, pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannats salim, dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Kalimat ini, walau singkat, menyimpan keluasan makna yang luar biasa. Inilah 4 pilar pertama yang akan kita bangun dalam memahami bagaimana sebuah kata diangkat derajatnya dalam sebuah kalimat. 4 tempat di mana dhammah hadir sebagai penanda kemuliaan, penanda ketinggian status. Mari kita bedah satu persatu dengan perlahan, agar setiap maknanya meresap ke dalam jiwa. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Apa itu dhammah? Secara fisik, ia hanyalah sebuah tanda kecil, sebuah lengkungan mungil yang diletakkan di atas sebuah huruf. Seringkali ia terlihat tidak signifikan, ukurannya jauh lebih kecil dari huruf yang dinaunginya. Namun, di balik wujudnya yang sederhana itu, dhammah membawa sebuah makna filosofis yang sangat dalam. Dhammah adalah tanda bagi rafa, yang artinya terangkat atau tinggi. Ia seolah mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kecil bisa memiliki kekuatan untuk mengangkat. Ia melambangkan sebuah ketinggian yang tidak diiringi kesombongan, sebuah kemuliaan yang dibalut dengan kelembutan. Perhatikan bentuknya yang membungkuk, seolah ia mengangkat sesuatu sambil tetap menunduk dalam kerendahan hati. Inilah pelajaran pertama dari dhammah. Kemuliaan sejati tidak perlu ditunjukkan dengan kebesaran fisik, tetapi dengan kedalaman makna dan kerendahan hati. Tempat pertama di mana dhammah menunjukkan kekuatannya adalah pada isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Contohnya seperti kata Zaidun atau Muslimun. Zaid yang berdiri, seorang muslim yang berdoa. Dhammah di akhir kata-kata ini menjadi tanda bahwa mereka adalah subjek, pelaku, sesuatu yang berdiri kokoh dengan identitasnya sendiri. Ia melambangkan seorang individu yang teguh di atas prinsipnya, kokoh dalam keimanannya, meskipun ia berdiri seorang diri. Kemandirian yang diajarkan oleh isim mufrad ini bukanlah kesombongan atau keinginan untuk menyendiri. Bukan. Ini adalah tentang keteguhan, tentang memiliki pendirian yang kuat, yang bersumber dari kebenaran. Seperti seorang mukmin yang imannya tidak goyah oleh badai fitnah, ia berdiri tegar, diangkat derajatnya oleh Allah karena keteguhannya. Inilah kemuliaan dalam kesendirian yang produktif. Selanjutnya, kita bergerak ke tempat kedua, yaitu pada jamak taksir. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Bentuknya berubah dari bentuk tunggalnya. Contohnya seperti kata rijalun, para lelaki, dari kata rajulun, seorang lelaki, atau kutubun, buku-buku, dari kitabun, sebuah buku. Di sini, dhammah hadir di tengah keberagaman bentuk dan wujud. Ia menyatukan yang berbeda-beda dalam satu status kemuliaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil?
bahwa kebersamaan tidak harus berarti keseragaman, bahwa dalam sebuah komunitas, setiap individu boleh memiliki keunikan dan karakternya masing-masing, namun mereka tetap bisa terangkat bersama-sama menuju satu tujuan yang mulia. Domah pada jamak taksir mengajarkan kita tentang indahnya persatuan dalam perbedaan, selama perbedaan itu diarahkan untuk kebaikan bersama. Inilah harmoni dalam keragaman. Kemudian, tempat ketiga adalah pada jamak muannats salim, bentuk jamak untuk perempuan yang beraturan, seperti muslimatun, para muslimah. Di sini, damah hadir sebagai penanda kemuliaan bagi kaum perempuan yang salehah. Perhatikan, kata ini seringkali identik dengan kelembutan, keindahan, dan kasih sayang. Damah yang berada di atasnya seolah mengangkat sifat-sifat ini ke derajat yang mulia. Ia mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang seringkali terasa keras dan kasar, kelembutan bukanlah kelemahan. Justru, kelembutan adalah sebuah kekuatan yang dimuliakan oleh Allah. Keindahan akhlak, kesabaran, dan kasih sayang yang tulus adalah sifat-sifat yang mengangkat derajat pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dhammah pada jamak muannats salim adalah pengingat akan kemuliaan yang tersimpan dalam kelembutan. Dan yang terakhir, tempat keempat adalah pada fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, dengan syarat ia tidak tersambung dengan apapun di akhirnya. Contohnya seperti yaktubu, dia sedang menulis, atau yadrusu, dia sedang belajar. Dhammah di sini menjadi tanda bagi sebuah amal, sebuah perbuatan yang sedang berlangsung. Selama amal itu belum diikat oleh hal-hal yang bisa mengubah statusnya, selama ia masih murni dan terus berjalan, maka ia berada dalam keadaan rafa atau terangkat. Ini seolah memberi kita sebuah pesan spiritual yang kuat. Selama niatmu masih lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama engkau terus bergerak dalam kebaikan, maka amalmu akan terus terangkat menujunya. Dhammah pada fi'il mudhari adalah simbol dari amal saleh yang berkelanjutan, yang nilainya senantiasa tinggi di sisi Allah. Maka, jika kita renungkan kembali, 4 tempat bagi dhammah ini bukanlah sekadar pelajaran tata bahasa Arab yang kering. Bukan. Ini adalah peta kehidupan, sebuah petunjuk dari kearifan bahasa Al-Quran. Ia mengajarkan kita untuk menjadi seperti dhammah, sesuatu yang mungkin terlihat kecil dan sederhana di mata manusia, tetapi membawa bobot dan makna yang sangat besar di sisi Allah. Ia mengajarkan kita bahwa ketinggian derajat yang hakiki bukanlah tentang jabatan atau harta, melainkan tentang keteguhan iman, seperti isim mufrad, kemampuan merawat persatuan dalam perbedaan, seperti jamak taksir, memuliakan kelembutan, seperti jamak muannats salim, dan menjaga kemurnian amal yang terus berjalan, seperti fi'il mudhari. Sederhana dalam bentuk, namun begitu tinggi dalam maknanya. Sebagai hikmah penutup, mari kita bercita-cita untuk menjadi seperti dhammah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pribadi yang kecil di mata sendiri, namun besar dalam manfaatnya bagi orang lain. Tetaplah berada di atas prinsip-prinsip kebenaran, namun dengan penuh kerendahan hati. Tetaplah mulia dengan menjaga kesederhanaan. Karena kemuliaan sejati adalah saat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saat kita berusaha mengangkat diri kita sendiri di hadapan manusia. Sahabatku, demikianlah uraian singkat tentang tanda rofa dengan dhammah. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Perlu kami sampaikan bahwa kajian Jurumiyah di channel Kang Herman ini ditujukan untuk para pemula, calon santri, atau siapapun yang ingin mengulang kembali pelajaran dasar nahwu dengan suasana yang lebih santai. Namun, sangat dianjurkan dan ditekankan untuk tetap belajar secara langsung di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni. Karena ilmu, terutama ilmu agama, tidak hanya ditransfer melalui tulisan atau ucapan, tetapi juga melalui adab, keberkahan, dan sanad yang bersambung. Semoga usaha kecil ini menjadi pembuka jalan bagi ilmu yang lebih dalam dan berkah. Ikuti terus kajian Jurumiyah bersama Kang Herman. Semoga menjadi ilmu yang menenangkan hati dan menuntun jiwa kita menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.